warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Zahratul Wahdati SPD, yang kami hormati Ketua Seminar Yuko Dwiki Ramadan, yang kami hormati Wakil Ketua Seminar Jihan Vera Nugraha Eni, yang kami hormati Ibu narasumber yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan para peserta yang kami banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kecurahan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, disertai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir pada acara seminar Tugas Mapel Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Negeri 1 Randu Dongkal 2021. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Presilia Diva Nurwahyu selaku moderator pada acara seminar pagi hari ini. Agar seminar berjalan dengan baik, izinkan saya untuk membantu pelaksanaan seminar ini pada hari Minggu 22 Agustus 2021 dengan tema Pembentukan Generasi Peduli Lingkungan guna menjadikan Indonesia bebas sampah. Seperti kita ketahui semuanya, disadari atau tidak, bumi tempat kita tinggal sudah semakin tua. Tidak saja sumber daya alam yang semakin menipis, polusi di bumi juga semakin meningkat. Salah satu bentuk polusi yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari adalah sampah. Limbah sampah setiap harinya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi generasi muda. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi peningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan generasi muda. Permasalahan mengenai pengelolaan sampah adalah apa saja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah, bagaimana bentuk peran serta generasi muda dalam pengelolaan sampah, dan tingkat peran generasi muda. Tingkat peran serta generasi muda atau milenial pelaksanaannya masih belum maksimal, bergerak dari rumah dan dimulai dari diri kita sendiri. Mari bersama-sama menjaga lingkungan demi kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara seminar pada hari ini. Yang pertama, pembuka dan doa bersama. Kedua, sambutan. Ketiga, pemaparan materi. 4, sesi tanya jawab dan kesimpulan. 5, hiburan. Keenam, sesi foto bersama. Ketujuh, penutup. Masuk ke acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah dan dilanjut dengan berdoa agar acara ini berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Seminar Yuko Dwiki Ramadan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena hanya kehendaknya lah acara seminar pada hari ini bisa terselenggara dengan lancar. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu pada rekan-rekan semua pada seminar ini. Seminar online ini adalah seminar yang membahas tentang prinsip 5R dengan topik pembahasan pembentukan generasi peduli lingkungan guna menjadikan Indonesia bebas sampah. Saya berharap dengan mengikuti seminar ini secara sungguh-sungguh, rekan-rekan mendapatkan materi baru dan wawasan luas tentang prinsip 5R dan dapat diaplikasikan pada kehidupan nyata. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga ilmu yang ada di seminar ini menjadi bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Tetap semangat mengikuti seminar ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Seminar Yuko Dwiki Ramadan atas sambutannya. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Sebelum pemaparan materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu, masing-masing narasumber akan diberikan waktu durasi 15 menit setelah pemaparan materi oleh narasumber. Sebelum saya memanggil narasumber, perlu diingatkan kembali untuk para peserta agar mikrofonnya tetap di-unmute terlebih dahulu, supaya terkhusus pada satu suara, sehingga kita bisa lebih paham. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan biografi para narasumber terlebih dahulu. Narasumber yang pertama, nama Cumairo Nurul Hasna ST. Riwayat pendidikan TKR Al-Salafiyah Pamulian, SDN 04 Warumpring, SMP Negeri 1 Randu Dongkal, SMA Negeri 1 Randu Dongkal, Universitas Gadjah Mada. Pekerjaan saat ini konsultan lingkungan. Narasumber selanjutnya yaitu nama Ilkay Wimas ST, riwayat pendidikan TKR Al-Salafiyah Kalimas, SDN 02 Kalimas, SMP Negeri 2 Randu Dongkal, SMA Negeri 1 Randu Dongkal, Universitas Gadjah Mada. Pekerjaan saat ini petugas konservasi lingkungan. Dan langsung saja saya akan memanggilkan narasumber pertama kita. Please welcome Ibu Cumairo Nurul Hasna ST. Kepadanya dipersilakan. Mohon maaf, ini yang pembicara satu itu Ilkay Wimas. Oh baik, terima kasih atas koreksinya.
Dan langsung saja kita panggil Ibu Ilka Wimas ST. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih pula kepada ketua serta panitia yang telah mengundang saya sebagai pembicara di acara seminar kali ini. Perkenalkan, nama saya Ilka Wimas. Jadi selama 15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi dengan judul Pembentukan Generasi Peduli Lingkungan guna menjadikan Indonesia bebas sampah. Mengapa sih topik ini penting untuk dibahas? Nah, kita semua tahu ya, kalau masalah sampah itu bukan menjadi masalah yang sepele lagi. Bahkan sampah ini sudah menyebabkan berbagai bencana terjadi. Salah satunya ialah banjir yang dari dulu sampai sekarang sudah menjadi langganan di kota Jakarta. Lalu separah apa sih sampah yang ada di Indonesia ini? Coba kita lihat gambar yang pertama. Timbunan sampah dan pencemaran. Perlu kalian ketahui bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menyatakan pada tahun 2020 total sampah di Indonesia itu mencapai 67,8 juta ton, yang mana artinya setiap penduduknya menghasilkan 0,68 kg sampah setiap harinya. Makanya nih, nggak heran kalau Indonesia itu mendapat julukan sebagai negara pemroduksi sampah terbesar kedua setelah Cina. Nah, lalu apa sih dampak selain menimbulkan pencemaran? Nah, ternyata timbunan sampah ini tuh semakin menumpuk akan semakin menambah total produksi dari gas metana. Nah, lalu gas metana itu apa? Gas metana ini adalah gas yang sangat berbahaya. Nah, apabila gas ini semakin bertambah jumlahnya, maka akan mengakibatkan suatu ledakan. Bahkan ada satu kasus, yaitu di TPA Cirendu, Kota Cimahi, Jawa Barat. Yaitu kasus ledakan yang menyebabkan dua wilayah, yaitu tepatnya 2 titik desa gitu, longsor. Bahkan menyebabkan sekitar 157 orang itu kehilangan nyawa. Nah, nggak nyangka banget sih kalau timbunan sampah yang kelihatannya hanya sepele seperti itu ternyata dapat mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya. Lalu yang kedua ialah perilaku membuang sampah sembarangan. Saya yakin sih kalau di antara kalian pun masih sering membuang sampah sembarangan, entah itu di jalan raya, di sungai, dan lain sebagainya. Mungkin nggak masalah ya kalau cuma satu, tapi bayangin aja nih kalau setiap hari membuang sampah sembarangan itu satu, nanti kan akhirnya akan menumpuk, dan akhirnya apa, akan menyumbat sungai, akan menyebabkan banjir, terus sumber air pun akan menjadi tidak bersih, dan nanti akhirnya apa, keluarga kita yang akan terkena imbasnya. Jadi keluarga kita akan menjadi lebih mudah untuk terkena penyakit. Lalu yang ketiga yaitu perilaku konsumtif pemuda yang menghasilkan banyak sampah. Nah, fenomena ini tuh di zaman sekarang tuh nggak asing lagi ya. Bahkan bukan cuma orang kaya yang melakukan kegiatan konsumtif ini, bahkan remaja-remaja pun, anak sekolah pun sekarang mulai melakukan kegiatan konsumtif ini. Nah, lalu apa sih bahayanya? Nah, yang bikin kayak greget gitu, tuh mereka tuh nggak peduli sama sampah yang mereka hasilkan dari kegiatan mereka itu. Nah, sehingga akhirnya pelaku mereka itu hanya akan menambah timbunan sampah plastik yang ada di Indonesia. Nah, pelaku yang seperti mereka inilah pelaku yang kurang kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Lalu bagaimana sih cara menumbuhkan karakter cinta lingkungan di kalangan siswa di Indonesia? Ya, yang pertama ialah sekolah adiwiyata. Nah, sekolah adiwiyata itu apa sih? Yaitu sekolah yang peduli lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, lalu tujuannya itu apa? Yaitu agar tercipta kesadaran di kalangan para siswa agar mencintai lingkungan, agar peduli terhadap lingkungan. Lalu manfaatnya itu apa sih menerapkan sekolah adiwiyata ini? Itu dengan menerapkannya, pastinya lingkungan sekolah kita akan menjadi lebih sehat, lebih nyaman, dan sehingga saat pemrosesan belajar pun akan menjadi lebih kondusif dan para siswanya pun akan menjadi lebih nyaman. Lalu yang kedua yaitu penghijauan. Nah, kegiatan penghijauan ialah kegiatan untuk memulihkan atau meningkatkan kembali fungsi suatu lahan agar berfungsi sesuai dengan fungsinya yang semula. Seperti halnya yaitu reboisasi pada hutan yang gundul. Nah, kita juga dapat menerapkannya di rumah, seperti halnya menanam tanaman cabai, tomat, mungkin menanam bunga juga di halaman rumah kita. Nah, dengan hal itu, pastinya kita akan membuat udara yang ada di sekitar kita pun akan menjadi lebih baik, lebih bermanfaat pastinya. Lalu manfaat penghijauan itu apa aja sih? Itu
Satu, dapat mencegah terjadinya risiko pencemaran udara, air, dan tanah. Lalu dapat mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Dan yang terakhir, kita juga dapat mencegah potensi kepunahan aneka ragam satwa yang ada di hutan. Lalu yang ketiga yaitu pengintegrasian PLH atau pendidikan lingkungan hidup. Nah, hal ini dibagi menjadi 4, yaitu pengintegrasian melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, non-kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang intrakurikuler ini yaitu guru IPA yang mengaitkan materi dengan pendidikan cinta lingkungan. Nah, lalu yang kedua, pendidikan kokurikuler, yaitu guru IPA yang menugaskan kepada siswanya untuk mengamati suatu pencemaran dan mengatasi bagaimana sih caranya mengatasi pencemaran tersebut. Nah, lalu yang ketiga yaitu integrasi melalui kegiatan intrakurikuler, non-kokurikuler. Nah, melalui integrasi ini yaitu dengan cara kepala sekolah membuat kebijakan sekolah adiwiyata, seperti halnya membuat poster cinta lingkungan. Nah, lalu mengkampanyekan kepada para siswanya untuk menerapkan hidup sehat, seperti halnya jangan membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, menjaga lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang keempat yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, contohnya yaitu pramuka, sesuai dengan dasar Dharma nomor 2, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Lalu yang selanjutnya ialah penelitian lain yang relevan. Nah, contohnya ialah vlogging. Nah, vlogging itu apa sih? Vlogging ini adalah kegiatan jogging sembari memunguti sampah yang ada di sekitar mereka. Nah, kita juga dapat menerapkannya dengan cara yang asik, yaitu dengan melakukan vlogging challenge bersama teman-teman atau bersama keluarga kita. Nah, dengan mengiming-imingi hadiah, nantinya para peserta ini pun akan menjadi lebih semangat untuk melakukan vlogging ini. Nah, selain membuat tubuh kita menjadi lebih sehat karena joggingnya itu, kita juga dapat menjadi agen perubahan untuk mendapatkan lingkungan yang lebih asri dan lebih bersih dan nyaman pastinya. Lalu yang selanjutnya ialah GIB atau Gerakan Indonesia Bersih. Nah, GIB ini merupakan gerakan revolusi mental yang termasuk dalam instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016. Nah, jadi GIB ini itu inisiatif untuk bersih-bersih dan pengelolaan sampah. Nah, jadi tujuan diadakannya GIB ini yaitu agar mengubah pola pikir masyarakat terhadap persepsi dan tanggung jawab mereka untuk mengolah sampah yang ada di daratan dan sampah yang ada di laut. Lalu ada 2 pesan utama dalam wawasan GIB. Yang pertama yaitu mendorong kebiasaan bersih dan sehat, dan yang kedua mengubah persepsi terhadap pengelolaan sampah. Nah, kedua hal ini didukung dengan 2 faktor, yaitu 1, ayo peduli untuk menyelamatkan laut dan ekosistem Indonesia dari sampah. Kita semua tahu ya, kalau Indonesia adalah negara maritim, yang mana sebagian besar penduduknya itu bergantung hidupnya terhadap hasil laut. Nah, tapi sayangnya juga kita tahu kalau laut di Indonesia itu sudah mulai tercemar. Bahkan ada satu kasus di kepulauan yang letaknya di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jadi ada paus yang terdampar, dan setelah ditelusuri hasil isi perutnya, ternyata terdapat 5,9 kg sampah di dalam perutnya itu. Nah, 5,9 kg sampah itu terdiri dari sampah plastik ya, yaitu seperti botol plastik, plastik keras, kantong plastik, tali rafia, bahkan sendal jepit. Nah, sekarang itu loh teman-teman sampah yang kita buang sembarangan. Nah, kita juga perlu tahu kalau walaupun kita buang sampah di sungai yang kecil, tapi semua sungai di Indonesia itu enggak di Indonesia juga sih. Intinya semua sungai itu pastinya akan bermuara di laut atau akan berakhir di laut, sehingga biota lautlah yang nantinya akan terkena dampaknya dari sampah yang kita buang sembarangan. Lalu yang kedua ialah menjadi agen perubahan untuk Indonesia bersih. Jadi masyarakat diharapkan untuk menjadi agen perubahan Indonesia bersih dengan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu yang selanjutnya ialah wawasan yang ada pada GIB. Ada 3. Yang pertama yaitu stop buang sampah sembarangan. Nah, hal ini didukung dengan 3 faktor, yaitu penyediaan infrastruktur, seperti halnya penyediaan TPA, TPS, terus truk pengangkut sampah, terus tempat sampah di tempat umum, seperti itu. Lalu yang kedua ialah peraturan pemerintah.
seperti halnya sanksi, denda, atau bahkan penegakan hukum, yaitu penjara. Lalu yang ketiga yaitu sanksi sosial. Sanksi terkecil yaitu teguran, dan sanksi yang terbesar yaitu sampai pengucilan dari masyarakat. Nah, tujuan dari sanksi sosialnya itu apa sih? Itu agar si pelaku ini sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya itu lagi. Lalu yang kedua yaitu perilaku pengurangan penggunaan sampah plastik. Nah, hal ini didukung dengan faktor dukungan retail dalam mempromosikan gaya hidup tanpa sampah. Nah, jadi gimana sih caranya? Yaitu retail, yaitu warung-warung kecil atau toko-toko kecil itu seperti halnya menerapkan plastik berbayar. Nah, dengan begitu diharapkan para konsumennya pun akan sadar untuk membawa kantong mereka sendiri, sehingga tidak mengkonsumsi sampah plastik lagi. Lalu yang kedua yaitu biaya dan pajak untuk penggunaan plastik sekali pakai. Nah, Jenderal Bea dan Cukai yaitu Pak Heru Pambudi sudah menetapkan biaya cukai untuk plastik yang susah untuk diuraikan, yaitu sebesar 30.000 per kilonya. Nah, jadi hal ini tuh agar proses produksi sampahnya itu akan semakin berkurang. Lalu yang ketiga yaitu penyediaan alternatif yang terjangkau. Nah, salah satu contohnya yaitu stasiun isi ulang. Nah, jadi tujuannya itu apa sih stasiun isi ulang ini? Yaitu tujuannya untuk memanfaatkan kembali produk yang masih bisa untuk digunakan. Contohnya yaitu kios. Nah, kios ini ialah perusahaan rintisan yang memberikan fasilitas isi ulang sabun dan deterjen. Nah, kita juga dapat menerapkan kios ini di rumah nih teman-teman. Yaitu seperti halnya botol plastik yang sudah tidak digunakan itu diisi dengan sabun cuci piring, deterjen, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir ialah perilaku pemilihan dan daur ulang. Nah, hal ini didukung dengan faktor penyediaan infrastruktur yang mendukung, ya seperti tadi ya, yaitu penyediaan TPA, TPS, lalu alat pemilahan alat memilah sampah yang menjadi 2 kategori itu. Lalu yang kedua yaitu membangunkan kategori dan metode pemilihan. Itu sampah dikategorikan menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Maka dari itu teman-teman, kalau kalian menemukan tempat sampah yang ada tulisannya organik dan anorganik, marilah kita membuang sampahnya itu sesuai dengan kategori itu, jangan asal-asalan. Nah, dengan melakukan itu pastinya kita akan lebih mempercepat proses pengolahan sampah di proses yang selanjutnya. Lalu yang ketiga yaitu membuat panduan untuk pemilahan dan daur ulang. Nah, itu seperti halnya dengan membuat buku panduan yang nantinya disebarluaskan, pastinya buku panduan yang isinya cara daur ulang yang mudah dan pastinya terjangkau. Nah, selain itu dapat juga diterapkan dengan kepala daerah atau mungkin kepala desa yang mendatangkan ahlinya untuk mensosialisasikan bagaimana sih caranya mendaur ulang sampah yang mudah, terjangkau, dan pastinya semua orang tuh bisa melakukannya. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi dengan para pemain sektor daur ulang. Nah, jadi kolaborasi ini tuh bertujuan untuk apa sih? Yaitu diharapkan agar penanganan sampah itu menjadi lebih terencana dan terarah, sehingga penanganannya pun akan berjalan efektif dan efisien. Nah, alhasil penanganan sampah yang ada di Indonesia ini pastinya akan lebih cepat terselesaikan. Jadi teman-teman, ayolah kita merubah diri kita menjadi seorang yang mencintai lingkungan, yang peduli terhadap lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, jangan mencemari lingkungan, karena jika kita mencemari lingkungan atau membuang sampah sembarangan, nanti generasi mendatanglah yang akan terkena dampaknya. Nah, dan juga marilah kita mencintai lingkungan seperti halnya mencintai alam, seperti alam mencintai kita. Karena dengan begitu, kita akan mewariskan lingkungan yang pastinya sehat, nyaman kepada generasi yang mendatang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Untuk melanjutkan materi berikutnya, saya langsung panggilkan saja narasumber yang kedua.
Please welcome Ibu Cumairo Nurul Hasna ST. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, ketua, serta panitia yang sudah mempersilahkan saya untuk menjadi pembicara pada seminar kita kali ini. Perkenalkan, saya Humaira Nurul Hasna. Selama 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan materi seminar kita dengan tema pembentukan generasi peduli lingkungan guna menjadikan Indonesia bebas sampah. Jadi pertama saya akan menjelaskan dulu mengapa tema kita itu sangat penting ya. Jadi mengingat gaya hidup modern mendorong manusia itu berperilaku konsumtif yang tanpa kita sadari banyak menimbulkan efek. Salah satunya adalah sampah. Jadi aktivitas manusia itu semakin beragam setiap harinya. Seiring dengan itu, sampah yang dihasilkan pun sudah melebihi dari kemampuan alam untuk menyerapnya. Laut dan sungai sudah tercemar, serta miliaran ton tumpukan sampah yang dihasilkan manusia itu tidak bisa terurai atau didaur ulang. Tempat pembuangan akhir atau TPA pun sudah meluap dan tidak lagi bisa menampung timbunan sampah. Menyadari sistem pengolahan sampah di Indonesia yang belum maksimal dan gaya hidup modern dan konsumtif yang destruktif terhadap alam, pada akhirnya kita sudah tiba dalam kondisi di mana zero waste atau bebas sampah itu sangat diperlukan demi menyelamatkan bumi dan generasi muda selanjutnya. Lalu masuk ke latar belakang. Dari gambar bisa dilihat bahwa peningkatan angka timbulan sampah dunia itu sangatlah signifikan, dan Bank Sampah Dunia itu memperkirakan pada tahun 2025 jumlah sampah akan bertambah hingga mencapai 2,2 miliar ton. Negara-negara berkembang yang tergabung di dalam Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD itu berperan sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia, di mana timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 572 juta ton per tahun dengan rentangan nilai per kapita 1,1 sampai 3,7 kg per orang per harinya. Perlu diketahui bahwa penyumbang sampah terbesar nasional itu 48% berasal dari sektor rumah tangga. Jadi sampah rumah tangga itu berasal dari kegiatan kita sehari-hari di dalam rumah tangga, kecuali tinja dan sampah spesifik yang memerlukan pengelolaan khusus. Sampah-sampah dari rumah tangga inilah yang sering dibuang ke sungai, seperti pada gambar 1, hingga akhirnya menyumbat aliran sungai seperti pada gambar 2, dan pada akhirnya sampah-sampah tersebutlah yang membuat daerah tersebut rawan banjir dan menjadi sarang penyakit. Dan sampah plastik yang menumpuk di sekitaran sungai pun ternyata dapat memberikan dampak yang buruk bagi pemanasan global. Perlu diketahui ada penelitian yang terbit di jurnal PLOS ONE pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 bahwa tim ilmuwan mengatakan plastik turut menjadi faktor pemanasan global. Hal ini karena plastik mengeluarkan gas metana dan etilana pada saat terkena sinar matahari dan rusak. Temuan ini tuh didapatkan setelah peneliti melakukan serangkaian tes pada produk plastik yang biasa digunakan seperti botol air, tas belanja, dan wadah makanan. Gas metana baik buatan maupun alami sejak lama memang telah diketahui sebagai penyebab utama perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, pembuatan dan penggunaan plastik menjadi sorotan, apalagi setelah ditemukan pulau besar sampah yang mengambang di Samudra Pasifik. Pulau plastik tersebut telah mengancam kehidupan biota laut dan suplai makanan. Sedotan plastik adalah sasaran terbaru aktivis, jadi mereka itu berpendapat bahwa produk sekali pakai buang itu umumnya tidak bisa didaur ulang. Kampanye ini makin gencar setelah sebuah video yang memperlihatkan dokter menarik sedotan dari hidung penyu besar yang berdarah seperti terlihat pada gambar yang pertama.
Hingga dengan adanya rekaman itu mendorong beberapa kota di Amerika dan perusahaan menghentikan penggunaan sedotan. Dari gambar bisa dilihat bahwa ini merupakan salah satu solusi yang memanglah terlihat sepele, tapi dengan menangani sampah dengan baik, maka sampah pun akan memberikan hal yang baik pula bagi kita. Lalu kita masuk ke materi yang subbab pertama, yaitu peran pemuda dalam pengelolaan dan pengurangan sampah. Jadi apa saja sih peran pemuda dalam pengelolaan dan pengurangan sampah itu? Yang pertama adalah saling mengedukasi terkait masalah lingkungan. Banyak di antara kaum muda yang masih minim pengetahuan serta kurangnya kesadaran mengenai pentingnya masalah lingkungan. Sehingga perlunya kita saling edukasi satu sama lain agar tercipta rasa peduli terhadap lingkungan. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan jiwa sosial. Pemuda itu perlu dalam menumbuhkan jiwa sosial melalui aksi yang dilakukan di masyarakat. Dengan demikian, kesadaran dan jiwa sosial para pemuda semakin terbentuk dengan adanya kegiatan yang dilakukan. Lalu yang ketiga adalah sebagai pelaku perubahan. Aksi nyata itu sangat perlu diaplikasikan dalam keseharian, mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal yang paling kecil. Pemuda harus menjadi agen menginspirasi dalam melihat kepekaan masalah lingkungan. Lantas, bagaimana pemuda mampu berperan di masyarakat? Peran pemuda yang bisa dilakukan salah satunya itu dengan memulai sebagai perintis berdirinya bank sampah di daerahnya. Jadi apa sih bank sampah itu? Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tapi yang ditabung itu bukan uang, melainkan sampah. Dan warga yang menabung, yang juga disebut nasabah, memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dia pinjam. Sampah yang ditabung itu akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang yang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Jadi apa sih tujuan dibangunnya bank sampah itu? Tujuannya adalah untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R atau 5R, sehingga manfaat langsung yang didapatkan itu tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Dengan pola ini, maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah, juga dapat tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Lalu, yang ketiga adalah program 5R. Usaha untuk membentuk generasi peduli lingkungan melalui program 5R. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya tentu merupakan langkah pertama yang paling penting. Kemudian dengan menerapkan prinsip 5R, maka kita bisa melakukan hal-hal berikut dalam keseharian kita. Yang pertama adalah reduce atau guna ulang. Jadi mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah atau polusi. Misalnya membawa kantong atau keranjang belanja sendiri dan tidak memakai kantong plastik yang dibeli atau disediakan. Kemudian menghemat penggunaan listrik. Salah satunya yaitu dengan mencabut kabel yang masih terhubung ke colokan bila tidak digunakan, karena perlu diketahui ya teman-teman, alat-alat elektronik yang menancap ke colokan listrik itu akan tetap menyedot listrik meskipun kita sudah mematikannya, sehingga perlu hati-hati lagi. Kemudian yang kedua adalah reuse atau mengurangi. Jadi menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain. Misalnya menggunakan secara berulang botol plastik minuman, kemudian menggunakan botol sebagai vas bunga. Lalu yang ketiga adalah recycle atau daur ulang. Jadi mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Misalnya mengolah sampah organik menjadi kompos, kemudian mengolah sampah non-organik atau anorganik menjadi barang yang bermanfaat. Perlu diketahui teman-teman, banyak negara yang mulai memberikan perhatian yang sangat serius pada kebersihan lingkungan, misalnya itu Hong Kong. Jadi mereka itu memisahkan sampah rumah tangga ke dalam 3 tong sampah dengan warna yang berbeda sehingga mempermudah dalam proses pemilahan sampah. Tentunya dapat kita contoh untuk kemudian kita terapkan di Indonesia. Yang juga tidak kalah penting adalah memberi contoh kepada teman-teman ataupun orang sekitar untuk memulai peduli lingkungan dari sekarang. Lalu poin R yang keempat adalah refuse atau tolak yang tidak diperlukan. Sebelum memutuskan untuk membeli barang, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menjalankan prinsip refuse ini. Yang pertama adalah, apakah saya memerlukannya?
Kemudian, apakah ini menambah nilai dalam kehidupan saya? Lalu, apakah ada alternatif lain tanpa kemasan plastik atau bahkan tanpa kemasan sama sekali? Lalu, apakah saya akan menggunakannya berkali-kali? Jika ada poin yang tidak terpenuhi, barang tersebut itu harus ditolak. Jika sekiranya keinginan kita untuk membeli itu masih terlalu besar, yang bisa kita lakukan adalah dengan menunda pembelian selama beberapa hari, sehingga besar kemungkinan kita itu akan lupa sehingga tidak jadi membeli barang tersebut. Beberapa contoh mudah, aplikasi prinsip ini adalah menolak kemasan saat membeli makanan. Jika memutuskan membeli makanan di luar, kita itu bisa membawa piring atau tempat makan untuk dijadikan sebagai wadah, sehingga tidak ada sampah yang dibuang, dan wadahnya pun bisa kita gunakan berkali-kali. Lalu, poin R yang kelima adalah write atau komposkan sisanya. Sampah sisa makanan dan kertas bisa dijadikan kompos dan digunakan kembali dalam bentuk pupuk. Mayoritas dari sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia kan merupakan sampah organik yang bisa diurai. Sampah ini tuh seharusnya bisa dijadikan kompos di tiap lingkungan rumah sehingga tidak perlu menumpuk di tempat sampah, kemudian menunggu disortir dan menghasilkan gas berbau yang mengganggu lingkungan. Jadi ini adalah contoh-contoh penerapan 5R dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama reduce, kemudian reuse, recycle. Lalu manfaat 5R dalam kehidupan. Yang pertama itu pada bidang lingkungan. Salah satu tujuan utama dari praktik nol sampah adalah agar kita dapat menghindarkan plastik dari lautan dan TBA. Mengapa? Karena bahayanya pada lingkungan dari gas-gas metana yang dihasilkan atau hasil dari sampah yang tidak dipilah dengan baik, dan juga dapat menyebabkan perubahan iklim. Sehingga manfaat 5R salah satunya juga untuk menyelamatkan lingkungan dan menjadikan lingkungan bersih serta sehat. Lalu yang kedua adalah kesehatan. Sebagian makanan berkemasan yang kita biasa temukan di supermarket adalah makanan instan atau makanan yang mengandung pengawet dan bahan kimia. Sehingga jika kita menerapkan prinsip 5R, kita akan lebih memilih makanan yang tidak berkemasan, di mana biasanya makanan yang tidak berkemasan itu lebih fresh atau segar seperti sayuran, buah, daging, dan lain-lain. Selain itu, jadi lebih banyak minum air putih karena kita menjauhi minuman-minuman berkemasan, sehingga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Lalu yang ketiga adalah kemampuan planning. Dengan hidup lebih berkesadaran dalam mengonsumsi, kita jadi lebih prepare dalam menghadapi hari. Tanpa disadari, misalnya sebelum kita pergi keluar rumah, kita akan menyiapkan hal-hal yang di hari itu akan dilakukan, seperti berbelanja, membeli makanan take away, dengan membawa tempat sendiri, dan lain-lain. Jadi dapat meningkatkan kemampuan planning kita. Lalu yang keempat adalah finansial. Dengan gaya hidup bebas sampah, hidup itu jadi lebih berkesadaran dan bijak dalam membuat keputusan konsumsi. Maka hal ini pastinya akan berpengaruh terhadap kondisi finansial. Contohnya, kalau kita membawa bekal sendiri dari rumah, maka keinginan kita untuk membeli makanan-makanan lagi di luar pun akan berkurang. Dengan begitu, cara berpikir kita secara otomatis menjadi hanya beli yang dibutuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi lebih menghemat uang yang kita miliki. Kemudian yang kelima adalah kebersihan. Nol sampah sebenarnya bukanlah istilah yang mudah untuk didefinisikan. Kadang orang bertanya dan kadang kita merasa ingin menjelaskan. Contohnya, saat kita meminta tolong penjual untuk tidak memberi plastik pada belanjaan kita, kita harus jelaskan dengan bahasa yang mudah, padat, dan juga singkat. It's not an easy job, tapi bukan tidak mungkin kita jadi belajar untuk menceritakan sesuatu tanpa terdengar mengajari atau menggurui. Kemudian kepercayaan diri. Dengan hidup minim sampah, kita mencapai level baru untuk meningkatkan kepercayaan dirian dalam bertanya. Perlu keberanian untuk meminta izin, bertanya, menjelaskan ke seseorang mengenai hal yang belum normal selama ini. Contohnya, bertanya apakah boleh menggunakan tempat sendiri saat membeli makanan atau bahkan minuman. Dengan pertanyaan tersebut, akan ada pertanyaan lagi yang muncul dalam benak kita, seperti dijudge nggak ya? Ya kenapa sih nggak boleh? Dan lain-lain. Sounds familiar. Kadang secara otomatis kita merasa bahwa orang memberi judgment kepada kita dengan pertanyaan kita tadi. Tapi our action and voice matters loh. Tanpa kita tahu, orang sekeliling kita bisa terinspirasi dan mencontoh di kesempatan lain. Butuh keberanian untuk membuat perubahan dan menormalkan sesuatu. Kemudian yang ke-8 adalah penampilan. Kita bakal terlihat lebih keren dan membumi juga banyak opportunity
untuk menyuarakan yang kita percaya terhadap orang-orang lain. Jadi maka dari itu, ayo mulai dari sekarang kita lebih mencintai lingkungan dengan lebih menjaga kebersihan lingkungan, menjadikan lingkungan lebih sehat, bebas sampah, sehingga dengan dimulai dari aksi-aksi kecil yang kita lakukan akan menyelamatkan bumi kita tercinta ini. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Acara ke-6 yaitu sesi tanya jawab peserta dan kesimpulan. Terlebih dahulu, saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing narasumber. Pertanyaan yang pertama untuk Ibu Ilka Wimas ST. Orang-orang ingin membuang sampah mereka sesegera mungkin, terlepas dari apakah ada tempat sampah di sekitar mereka atau tidak. Bagaimana solusi yang efektif untuk menghindari kebiasaan tersebut? Dipersilahkan Ibu Ilka untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih pertanyaannya untuk moderator. Jadi sesuai dengan poin wawasan GIB tadi, yaitu stop buang sampah sembarangan yang didukung dengan faktor penyediaan infrastruktur. Nah, jadi bagaimana sih caranya itu agar mengurangi resiko si pembuang sampah yang ingin cepat-cepat buang sampah ini? Itu dengan cara menyediakan infrastruktur berupa tempat sampah di tempat-tempat yang digemari untuk membuang sampah sembarangan, seperti halnya di kantin, di tempat tongkrongan, di pinggiran sungai, dan lain sebagainya. Nah, dengan menyediakan tempat sampah tersebut diharapkan akan mengurangi si pelaku ini untuk membuang sampah sembarangan. Nah, selain itu, hal itu tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kesadaran dan kecintaan mereka terhadap lingkungan. Nah, karena siapapun yang mencintai lingkungan, pastinya akan menyimpan sampah mereka terlebih dahulu, sembari mencari tempat sampah yang terdekat. Jadi mereka itu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu sangat penting untuk menumbuhkan karakter cinta lingkungan, karakter yang peduli terhadap lingkungan, dari sedini mungkin hingga ke dewasa. Sangat penting untuk menumbuhkannya itu di semua lapisan masyarakat. Nah, dengan hal itu, dengan dibarengi kedua hal itu, yaitu penyediaan infrastruktur dan kesadarannya, pasti akan tercipta keefektifan untuk mengatasi si pembuang sampah sembarangan tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Cumairah Nurul Hasna ST. Dari macam-macam sampah daur ulang yang sudah disebutkan tadi, berilah contohnya. Dipersilakan Ibu Cumairah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, secara umum sampah daur ulang itu dapat dipisahkan menjadi 4. Yang pertama adalah sampah kertas, misalnya koran dan majalah yang tidak mengkilap, karton telur, kotak tisu. Kemudian sampah plastik, misalnya kantung belanja plastik, kemudian botol plastik, CD, DVD, atau mainan plastik. Lalu sampah logam, misalnya kaleng susu bubuk, kemudian kaleng minuman soda, kaleng cat, alat masak dari logam, baterai. Kemudian yang keempat adalah sampah kaca, misalnya botol dari kaca, kemudian alat makan dari porselin, dan lain-lain. Baik, sesi tanya jawab dibuka. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya, sebutkan nama narasumber yang dituju dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nur Ainingsih. Saya akan bertanya kepada Ibu Ilka Wimas. Pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan antara TPA dan TPS? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Ananda Ani. Jadi apa sih perbedaan TPA dan TPS ini? Mungkin kita masih banyak yang keliru ya, kan singkatan dari TPA dan TPS ini. Nah, yang pertama kita bahas itu TPS. Nah, TPS itu ialah tempat penampungan sementara, bukan tempat pembuangan sampah. Nah, jadi di TPS ini ya semua sampah itu hanya ditampung secara sementara saja. Nah, tidak terjadi pengolahan apapun. Nah, selanjutnya sampah-sampah yang ditampung sementara di TPS ini nantinya akan
dipindahkan ke TPA, yaitu tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Nah, di TPA inilah baru semua sampah diolah, entah itu didaur ulang, entah itu dipisah menjadi beberapa kategori, entah itu dibuat menjadi produk apapun itu. Nah, produk-produk yang telah dihasilkan dari TPA ini nantinya akan dikembalikan kepada manusia dengan produk yang pastinya sudah aman bagi manusia dan sudah aman bagi lingkungan. Jadi produk ini TPA itu kan untuk mengolah sampah untuk menjadi suatu produk. Nah, nanti produk dari hasil pengolahan ini nantinya akan dikembalikan kepada manusia dengan produk yang pastinya aman bagi manusia itu sendiri dan aman bagi lingkungan. Jadi sampah ini sudah tidak bisa disebut sebagai sampah karena sudah menjadi produk yang telah diolah. Jadi kesimpulannya, TPS itu untuk menampung sampah secara sementara, sedangkan TPA yaitu untuk memproseskan, lalu hasilnya akan dikembalikan kepada manusia dengan cara yang aman dan pastinya aman bagi manusia dan aman bagi lingkungan. Baik, selanjutnya untuk Kak Ilal Asikit, mohon sebutkan pertanyaannya. Baik, saya bacakan saja pertanyaannya. Untuk siapapun itu narasumbernya, mohon dijawab. Di masa pandemi seperti saat ini, pengguna alat medis banyak sekali digunakan. Bagaimana cara pengolahan dan penanganan sampah medis yang tepat digunakan? Dan bagaimana dampak apabila sampah medis yang tidak dikelola dengan baik? Terima kasih. Mohon untuk narasumber dijawab pertanyaan tersebut. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Ilal. Jadi ini jawaban yang setahu saya ya. Nah, jadi limbah-limbah medis ini sebaiknya itu dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah atau tempat pemrosesan sampah itu. Nah, lalu tadi bagaimana ya pertanyaannya? Maaf, moderator. Pertanyaannya itu untuk bagaimana cara mengolah limbah medis dan bagaimana dampak apabila sampah medis yang tidak dikelola dengan baik. Terima kasih. Oke, jadi dampaknya pastinya akan buruk ya kepada kesehatan manusia di sekitarnya. Sangat buruk untuk masyarakat yang tinggal di daerah tempat pembuangan limbah tersebut. Maka dari itu, pemrosesan limbah medis seperti ini itu sangat penting. Itu dengan apa? Dengan membersihkan limbah-limbah tersebut terlebih dahulu, seperti dengan air yang mengalir dan lain sebagainya. Nah, nantinya jika tidak dibersihkan, nantinya pasti akan menjadi sarang penyakit bagi masyarakat di sekitar lingkungan dari tempat pembuangan sampah tersebut. Nah, maka dari itu caranya bagaimana sih? Yaitu dengan cara dibersihkan terlebih dahulu, lalu baru diolah ke proses yang selanjutnya dan dibuang ke tempat yang pastinya seharusnya jauh dari masyarakat sekitar ini.
Selanjutnya, silakan bagi yang ingin bertanya untuk mempercepat waktu. Oke, izin bertanya ya, moderator. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiana Dwi Wibowo dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Jadi gini ya, di zaman sekarang ini kan masih banyak ya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Padahal itu nggak berat loh buat kita membuang sampah pada tempatnya. Kalau ditanya kenapa tidak membuang sampah pada tempatnya, pasti selalu dijawab karena tidak menemukan tempat sampah. Apa salahnya menyimpan sebentar sampah tersebut hingga menemukan tempat sampah? Plastik bekas makanan langsung dilempar begitu saja ke tepi jalan dan menjadikan sungai sebagai tempat sampah umum. Bukankah kita semua tahu kalau membuang sampah di sungai itu akan menyebabkan banjir? Lalu menurut kedua para pembicara ini, kalau semisal udah kayak gini tuh, lantas salah siapa sih ketika orang-orang mengeluhkan pencemaran lingkungan dan banjir padahal mereka yang membuang sampah sembarangan? Satu lagi, menurut pendapat kalian, adakah peran dari pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah? Udah sih, itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dipersilahkan untuk Ibu narasumber menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Jadi kalau ditanya salah siapa sih kalau dengan adanya sampah yang dibuang di sungai, kemudian nanti menyebabkan banjir dan sebagainya, sebenarnya itu kan kalau ditanya salah siapa itu tergantung kita ya, maksudnya kan masyarakat sendiri yang membuang sampah di sungai, jadi seharusnya kesadaran mereka sendiri yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi tidak bisa menyalahkan tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu. Jadi salah kita sendiri, yang pokoknya kesadaran kita sendiri gitulah. Kalau misal kita buang sampah sembarangan gitu, ya berarti itu kan salah kita sendiri kayak gitu. Jadi nggak bisa nyalahin orang lain kayak gitu. Kalau misal kitanya juga masih membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau peran pemerintah, mungkin setahu saya itu kayak pemerintah juga ada membentuk program-program atau program-program untuk mengelola sampah. Seperti contohnya tadi yang disebutkan oleh Ilka ya. Jadi seperti GIB gitu kan, itu juga yang membentukkan pemerintah. Jadi itu merupakan salah satu peran pemerintah yang dilakukan. Kemudian pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mengolah sampah dengan baik, kemudian pentingnya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi pertanyaan dan juga narasumber yang sudah menjawab pertanyaan. Jadi, kesimpulan atau poin-poin penting yang ada pada seminar hari ini dengan tema pembentukan generasi peduli lingkungan guna menjadikan Indonesia bebas sampah, pemerintah telah melaksanakan program GIB atau Gerakan Indonesia Bersih. GIB ialah Gerakan Revolusi Mental dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016. Pesan utama yang terdapat dalam gerakan GIB yaitu mendorong kebiasaan bersih dan sehat dan mengubah persepsi terhadap pengolahan sampah. Wawasan yang ada pada GIB adalah 1. Stop buang sampah sembarangan. 2. Perilaku pengurangan penggunaan sampah plastik. 3. Perilaku pemilihan dan daur ulang. Peran pemuda dalam pengolahan dan pengurangan sampah. Yang pertama, saling mengedukasi terkait masalah lingkungan. 2. Menumbuhkan jiwa sosial. 3. Sebagai pelaku perubahan. Usaha untuk membentuk generasi peduli lingkungan melalui program 5R ada kegiatan reduce, kegiatan reuse, kegiatan recycle, kegiatan refuse, dan kegiatan broad. Peran 5R dalam kehidupan, yang pertama menjaga lingkungan dari bahaya gas-gas metana yang dihasilkan sampah dan perubahan iklim. Kedua,
badan lebih sehat dan memilih makanan fresh atau segar daripada kemasan plastik. 3. Lebih prepare dalam menghadapi hari. 4. Finansial terjaga terlihat mahal di depan, namun dalam jangka panjang akan sangat hemat. 5. Kita akan dilihat keren dan membumi. Sekarang saya akan membacakan nama-nama yang mendapatkan door prize. Yang pertama ada Nur Ainingsih, 2. Ilal Asikin, 3. Septiana Dwi Ayu Wibowo. Untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, setelah acara ini selesai, silahkan langsung menghubungi kontak pesan yang ada di pamflet. Buat teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya. Selanjutnya, kita memasuki acara yang ketujuh, yaitu hiburan, yang akan diisi oleh Ananda Auliata Bina, Stephen Imanul Hakim, dan Ikrom Manakibal Atka. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, sesi foto bersama untuk kenang-kenangan. Dimohon seluruh peserta untuk menyalakan kameranya.
gue belakang paling si ora nyalakna kabeh. Belum nyala semua. Paling udah nyala. Mohon maaf, ini sudah ada yang itu kan apa? Ruang di screenshot. Paling perlengkapan. Kudu perlengkapan. Baik ya, biar gayanya sama. 4 jari. Ayo semuanya on kamera. 4 jari, 2 jari itu. 1. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup, yang akan ditutup oleh Wakil Ketua Seminar Jihan Vera Nugraha Eni. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatan yang udah diberikan kepada saya. Karena dari tadi kita udah formal, sekarang penutupannya agak sedikit ya. Gimana acara seminar kali ini? Pasti seru kan? Semoga apa yang udah disampaikan sama teman-teman tadi dapat dengan baik dan syukur-syukur bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena manusia, mau siapa lagi yang memulai untuk menjadikan Indonesia bebas sampah? Terus sebelumnya juga terima kasih untuk semua panitia dan semua peserta yang hari ini datang untuk mensukseskan seminar kali ini. Segitu aja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Jihan Vera Nugraha Eni yang telah memberikan sepatah 2 patah kata untuk menutup acara ini. Demikian rangkaian acara seminar pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.